Perkenalkan, nama saya Arjun Ananta Bulon. Saya akan mempresentasikan tentang revenue dan expense teori akuntansi oleh dosen Apriandi SE AKMM CA. 1. Pendahuluan. Dalam dunia modern sekarang ini, perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata karena memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber pendapatan negara. Dengan adanya perusahaan suatu negara, maka akan memungkinkan negara tersebut untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki, sehingga dapat dikatakan perusahaan adalah salah satu roda penggerak ekonomi yang penting. Adanya banyak jenis perusahaan berdasarkan karakteristik bentuk organisasinya di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan berbentuk konvensional atau perusahaan persero. Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Tujuan pelayanan primer. Primer adalah pembuatan barang jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan organisasi adalah organisasi yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian bersangkutan. Tujuan operasional adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. 2. Tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan kolateral bersosialisasi nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat yang terdapat secara umum langsung dihasilkan kegiatan perusahaan. Tujuan kolateral sosial bersifat lebih luas untuk kepentingan masyarakat, misalnya membayar pajak. Tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum tujuan perusahaan dapat berupa: 1. Mencapai keuntungan maksimal. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Mengejar pertumbuhan. 4. Menampung tenaga kerja. Berbagai cara ditempuh pihak manajemen untuk meningkatkan volume penjualan, mulai dari variasi produk, pemberian hadiah, dan potongan harga. Sebagai dengan penjualan secara kredit, perusahaan menyadari bahwa persaingan yang sangat ketat mengharuskan perusahaan untuk harus bertahan dan mampu menghasilkan laba. Aset tetap berwujud atau dapat perhatian yang memadai dalam pimpinan serta dibutuhkan kebijakan yang telah dapat pengelolaan aset tetap berwujud. Para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi aset tetap berwujud. Oleh karena itu, pelaporan dan pengungkapan aset tetap berwujud harus memadai sesuai dengan standarisasi akuntansi keuangan. 2. Tinjauan pustaka. Laporan keuangan. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi atau dianalisis, dicatat dan berubah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi. Secara umum, akuntansi bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklarifikasian, dan pengiktisaran dengan cara yang sepenuhnya dan dalam suatu uang atas transaksi dan kejadian yang setiap-setiapnya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Accountancy Principles Board atau APB, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan periksasan transaksi yang
kejadiannya bersifat keuangan dengan cara yang berbeda guna dalam bentuk suatu uang yang penginterpretasiannya hasil periode tersebut. Akuntansi juga merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan data-data keuangan suatu perusahaan dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. 3. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua terdaftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan atau laba yang ditahan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting, disampingkan informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, bangsa pasar, perusahaan, kualitas, manajemen, dan lainnya. Sedangkan menurut Hara, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Aset tetap. Mendefinisikan aset tetap adalah aset yang digunakan perusahaan sebagai identitas bisnis untuk menciptakan pendapatan. Aset tetap berasal dari aktivitas investasi perusahaan. Aset tetap adalah barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam operasi normalnya memiliki umur yang terbatas. Pada akhir masa manfaat pun harus dibuang atau diganti. Nilai berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut. Seluruh bersifat non-moneter dan umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang, yaitu 1 tahun. Capital expenditure atau pengeluaran modal. Pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisien operasional dan kepastian produksi aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar atau material, namun tidak sering terjadi. Sebagai contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, membahan komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh masa manfaat, meningkatkan efisiensi, kapasitasi, dan atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Dengan kata lain, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapasitasi terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca. Karena pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang lebih dari 1 tahun. Capital expense yang itu apabila manfaat adanya pengeluaran tersebut baru dapat dinikmati pada periode akuntansi berikut, dan pengeluaran ini akan dibebankan pada periode akuntansi yang biasanya menikmati masa manfaat tersebut. Pengeluaran modal atau capital expenditure dalam kamus edisi lengkap merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan atau menyempurnakan aktivitas modal seperti bangunan dan peralatan, dan pengeluaran dana-dana oleh perusahaan yang diharapkan penghasilannya manfaat selama periode waktu yang lebih dari 1 tahun. Revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya hanya akan diberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapasitasi dengan aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Contoh dari pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif atau bentuk uraian berupa penjelasan-penjelasan secara tertulis dari sumber-sumber yang terkait dalam penelitian. Gambaran yang akurat diperoleh
dari pengumpulan kan mengklarifikasi data sehingga akan memberikan hasil yang konkret pada permasalahan dan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan kepala bagian piutang dan karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti dan kegiatan observasi. 2. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya. Metode analisis. Data metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Deskripsi metode, di mana penelitian mengumpulkan, menjelaskan, serta menganalisis data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Data yang dimaksud berupa profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan, serta hasil wawancara dengan pihak perusahaan. 2. Komparatif, metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku, yakni PSAK nomor 16 aset tetap dengan perusahaan dalam hal ini. Kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Hasil analisis dan pembahasan. 1. Hasil analisis sesuai dengan data yang diperoleh dari PT Putra Karantara berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan data yang disajikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Kedua, ketentuan penggolongan aset tetap. Barang yang dimiliki oleh PT Putra Karantara dapat digolongkan ke dalam aset tetap, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, atau mesin. Inventaris barang yang termaksud jenis barang yang tidak termasuk milik PT Putra Karantara digolongkan sebagai aset tetap. Antara lain adalah sebagai berikut: tanah, gedung, kantor, bangunan atau pabrik. Barang yang termasuk jenis barang bergerak pada PT Karantara digolongkan sebagai investasi antara lain sebagai berikut: kendaraan dan alat angkut, mesin, perabot kantor, peralatan kantor, perlengkapan kantor. Pengakuan capital expense dan revenue expenditure pada PT Putra Karantara. Pengakuan capital expenditure PT Putra Karantara diakui pada saat terjadinya transaksi yaitu pembelian aset tetap. Transaksi yang terjadi pada saat PT Putra Karantara membeli sesuatu aset tetap yang baru. 2. Aset tetap yang dibangun sendiri. Transaksi terjadi dalam rangka untuk membangun suatu aset tetap sendiri di PT Putra Karantara. Penggantian komponen aset tetap. Transaksi yang terjadi ketika adanya penggantian suatu komponen yang rusak dari aset tetap. Penggantian komponen yang dimaksud adalah penggantian yang bersifat tidak rutin. 4. Reparasi besar yang meningkatkan manfaat keekonomian aset tetap berwujud yang bersangkutan. Intervention. Transaksi ketika dilakukan perbaikan terhadap suatu aset sehingga meningkatkan mutu produk atau manfaat keekonomian aset tetap berwujud yang bersangkutan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Pengakuan dan pelaporan capital expense dan revenue expenditure PT Putra Tenggara telah sesuai dengan PSAK nomor 16 revisi 2015. Pengukuran. 2. Pengukuran untuk capital expenditure dan revenue pada PT Putra Karantara masih belum sesuai dengan PSAK 16 revisi 2015. Dalam paragraf 30 menyatakan bahwa setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan PT Putra Karantara masih penyusutan dan akumulasinya rugi belum menerapkan pengurangan akumulasi rugi penurunan nilai terhadap aset tetap. 3. Dalam pencatatan untuk capital expenditure PT Putra Karantara mendebitkan akun aset tetap dan kredit akun kas atau hutang. Sedangkan dalam revenue expenditure PT Putra Karantara mendebit
biaya atau beban dan mengkreditkan akun kas. 4. Untuk mempermudah kegiatan operasional perusahaan, maka PT Karangetang tidak lagi melakukan penggantian komponen aset tetap atau repatriasi untuk menambah umur ekonomis suatu aset tetap. Jika suatu aset tetap telah habis masa ekonomisnya, maka aset tersebut akan dilepas oleh PT Karangetang dengan cara melelangnya atau menjualnya kepada karyawan. Saran dari analisa data yang dilakukan pada penulis serta kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran bagi manajemen PT Putra Karangetang untuk mempertahankan perilaku akuntansi capital expense dan revenue expense, yaitu mengakuan dan pelaporan agar tetap sesuai dengan PSAK nomor 16. Namun PT Putra Karangetang juga harus menyesuaikan pengukuran dengan PSAK nomor 16 revisi 2015, tujuan agar meningkatkan kelancaran operasional PT Putra Karangetang sehingga perilaku akuntansi perusahaan konsisten.